mau tidur? Aku mau ikut gak? Gak usah, gak boleh. Nanti kamu dimarahin sama mama. Kita tuh udah remaja, harus ada batasan. Aku mau ikut. Gak boleh, nanti kamu dimarahin mama Tanjung gimana? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pairas No Peres, Parents Adolescent Reproductive Health Communications. Gimana sobat Pairas kalian? Sehat kan ya? Alhamdulillah, aku pun juga sehat. Oke, kali ini pada podcast kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting bagi kehidupan kita, yaitu nilai, konsep diri dan batasan diri terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi remaja. Nah, biasanya kesehatan reproduksi itu kan dikaji dalam sudut pandang secara medis ataupun kesehatan ya teman-teman. Tapi pada podcast kali ini kita akan membahas seksualitas dan juga kesehatan reproduksi remaja tapi dari sudut pandang psikologi. Dan narasumber pada podcast kali ini gak kalah menarik dan luar biasanya, yaitu beliau Ibu Setia Ashanti, SPSI, MSI, dan beliau sebagai ahli psikologi klinis dan juga ahli psikologi kesehatan. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Setia Ashanti. Selamat siang Mas Afnan. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Senang bertemu Mas Afnan di sini. Oke, saya juga senang banget bisa bertemu dengan dosen psikologi ya. Biasanya kan sama dosen kesmas karena saya dari prodi kesmas ya Bu. Iya. Oke, alhamdulillah. Mengenai nilai, konsep diri, batasan diri terkait kesehatan reproduksi dan seksualitas oleh remaja nih Bu. Yang pertama Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai nilai, konsep diri dan batasan diri untuk remaja nih Bu? Remaja itu kan generasi yang akan selalu menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Betul banget. Dan tantangan itu akan selalu berubah. Nah, kalau kita itu punya nilai atau pegangan, kita akan selamat. Maksudnya perilaku menjadi lebih terarah seperti itu, dan kita bisa menjadi orang sukses karena kita punya guidance nilai. Betul banget. Jadi remaja insya Allah kalau sudah punya nilai, masalah apapun yang mungkin dihadapi dia punya pegangan yang kuat dan insya Allah selamat gitu. Oh gitu, oke. Tapi ini Bu, kadang remaja itu seringkali di antara mereka itu banyak yang ternyata belum bisa mengenali diri sendiri. Nah, dan kadang faktornya itu untuk menentukan waktunya itu kapan sih untuk mengenali diri. Nah, menurut Ibu nih, kapan waktu yang tepat untuk bisa mengenali diri sendiri oleh remaja? Oke, yang pertama mengenali diri dulu ya. Mengenali diri itu proses yang panjang gitu ya. Proses yang panjang. Kita mungkin sampai usia sekarang sudah tahu bahwa siapa diri kita gitu ya. Kita itu orang yang misalnya taat beragama, atau mungkin orang yang santun, orang yang patuh pada orang tua, atau mungkin kita juga orang yang kuat, sehat gitu ya. Itu gambaran tentang diri kita yang disebut dengan konsep diri tadi, gitu ya. Gitu. Jadi gambaran kita tentang siapa diri kita itu kita dapatkan dari kecil gitu ya. Dari kecil kemudian makin meningkat, gambarannya menjadi lebih utuh atau mungkin lebih sesuai itu karena pengalaman-pengalaman kita yang banyak gitu. Jadi yang namanya konsep diri itu terbentuk sepanjang usia. Bisa positif, bisa negatif. Kalau kita menghadapi situasi yang negatif misalnya dibully teman gitu, kemudian kita merasa aku tuh kok lemah ya, punya pandangan seperti itu. Nah, itu berarti pengalaman negatif yang membentuk gambaran diri kita jadi negatif. Tapi kalau kita misalnya mencapai prestasi, kemudian teman-teman kita mengapresiasi, kamu tuh pintar, kamu tuh keren, kamu tuh orangnya punya banyak problem solving misalnya kayak gitu, itu berarti kita mendapatkan gambaran tentang diri kita juga dari lingkungan yang akhirnya kita yakini bahwa itulah diri kita. Nah, itu kan pengalaman positif yang membentuk konsep diri positif. Seperti itu konsep diri. Tadi kaitannya sama apa Mas? Konsep dirinya? Terkait kapan waktu yang tepat nih Bu?
waktu yang tepat untuk bisa mengenali diri sendiri. Oh iya, tidak ada waktu yang tepat gitu. Artinya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu akan mengenali diri kita, lebih mengenali diri kita berdasarkan pengalaman-pengalaman tadi gitu. Jadi kapan waktu yang tepat? Ya sepanjang hari gitu. Sepanjang hari selama kita hidup itu kita akan mendapatkan gambaran tentang diri kita. Nah, tapi kadang-kadang pengalaman-pengalaman itu lewat begitu saja. Kenapa? Karena kita tidak merenungi apa sih misalnya hikmah dari pengalaman itu gitu ya. Jadi setiap hari kalau bisa ya, atau nggak perlu setiap hari, tapi pasti harus ada saat-saat dimana kita itu mungkin merenung, gitu, introspeksi. Sebenarnya dari pengalaman-pengalaman ini apa yang kita dapatkan, seperti itu. Berarti waktunya tidak ada waktu yang pasti kapannya, tapi yang jelas dengan kita menghadapi sebuah pengalaman-pengalaman itu yang akan membentuk diri kita, ditambah lagi dengan merenung tadi ya Bu. Oke, betul banget. Oke, kembali ke topik kesehatan reproduksi nih Bu. Apakah perlu dilakukan pengenalan nilai dan norma dalam diri remaja terkait kesehatan reproduksi? Nilai secara umum sendiri itu perlu ya. Kemudian secara khusus ketika menyinggung masalah kesehatan reproduksi itu menjadi lebih penting lagi. Maksudnya seperti ini, kayak tadi kita itu hidup dengan orang tua atau dengan masyarakat yang mereka itu mengenalkan nilai-nilai kebaikan gitu ya. Misalnya jadi pribadi yang bersih di dalam Islam kan kayak gitu ya. Ya kita itu harus menjaga kebersihan gitu. Kemudian jujur. Kemudian mungkin juga ada sopan santun yang membatasi pergaulan kita gitu ya. Nah, ini nilai umum toh sebenarnya. Tetapi terkait dengan kesehatan reproduksi mungkin perlu diperjelas. Artinya misalnya kayak tadi, kebersihan. Islam tuh cinta kebersihan. Orang tua menanamkan kebersihan sehingga kita misalnya bersih-bersih rumah. Tapi kalau kaitannya sama kesehatan reproduksi mungkin mandi yang bersih gitu ya. Jadi kebersihannya kayak gitu. Mungkin juga bagaimana cara misalnya membersihkan organ reproduksi ketika haid, misalnya kalau wanita yang seperti itu pasti ada panduan, ada nilai-nilai, bukan sekedar misalnya pakai habis itu buang sembarangan. Nah, seperti itu kan tidak sesuai dengan Islam ya. Jadi orang tua juga harus mengajarkan bagaimana cara membersihkan. Kemudian mungkin juga batasan kaitannya sopan santun gitu ya. Cara kita berpakaian yang kaitannya sama kesehatan reproduksi apa? Bahwa ada area-area tertentu yang harus ditutup karena itu melindungi gitu ya, area tertentu. Misalnya kita kalau muslim tuh tangan itu boleh terbuka, muka itu boleh terbuka, tapi yang lain itu kan aurat gitu ya. Kalau kaitannya sama kesehatan reproduksi ya berarti ada hal-hal yang memang nggak boleh disentuh atau tidak boleh nampak. Nah itu perlu disosialisasikan oleh orang tua sejak dini sehingga nanti ketika anaknya ini beranjak remaja, dia sudah punya nilai-nilai itu sebagai bagian dari dirinya. Dia mengamalkan nilai-nilai, misalnya kayak tadi menjaga kebersihan, menjaga batasan pergaulan, bukan karena orang tua yang mewajibkan, menganjurkan, bukan karena agama saja yang membuat dia berperilaku seperti itu, tapi nilai-nilai dari orang tua atau agama itu sudah menjadi bagian dari dirinya, bahwa aku bergaul, membatasi diri sesuai dengan agama, tapi itu merupakan nilaiku, bukan karena dipaksa agama, bukan karena dipaksa orang tua. Nah seperti itu. Kesadaran ini. Ya kesadaran, awareness gitu. Karena mungkin kan dia sudah melihat ada sisi positifnya dari memakai nilai-nilai itu. Jadi orang tua kalau mensosialisasikan nilai kepada anak, orang tua juga tidak hanya memberitahu, tapi apa sih keuntungannya kalau kita pegang nilai-nilai itu dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Kalau bisa menjaga diri misalnya gitu, nanti akan terjauhkan dari misalnya pelecehan, tindak-tindak kekerasan seksual dan sebagainya. Gitu. Oke Bu.
Terus apakah ada nih Bu perbedaan nilai antara remaja dengan keluarganya dalam memandang suatu hal seperti kesehatan reproduksi? Apabila ada, apakah dapat mengakibatkan dampak dari adanya perbedaan nilai tersebut Bu? Sangat mungkin ada ya. Jadi remaja itu kan tidak steril, dia akan bergaul ya dengan lingkungan. Apalagi sekarang medsos itu banyak luar biasa yang remaja tidak perlu keluar rumah pun mereka akan mendapatkan informasi-informasi. Iya, betul. Nah, informasi atau mungkin dari tayangan entah itu IG atau TikTok atau macam-macam itu sebenarnya juga menyampaikan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai tadi dalam kaitannya dengan KESPRO ya, kesehatan reproduksi. Bagaimana relasi laki-laki dan perempuan mungkin yang disosialisasikan oleh media atau medsos itu beda dengan yang disosialisasikan oleh orang tua. Nah, remaja ini kan berarti harus memilih nih, aku mau yang mana nih gitu. Nah, kalau remaja ini nilai-nilainya sudah kuat dari rumah, artinya apa yang disosialisasikan oleh orang tua benar-benar dipegang teguh. Nah, nanti ketika menghadapi tantangan nilai yang berbeda dari luar, dia sudah punya guidance. Dia tidak akan terpengaruh atau terjerumus. Itu. Tapi tidak harus orang tua itu yang baik, kemudian medsos itu yang buruk, enggak gitu kan? Kadang-kadang ada orang-orang yang dapat pengalaman yang kurang dari keluarga. Misalnya keluarga tidak memberikan sosialisasi yang bagus gitu. Tapi remaja mungkin dapat dari lingkungan yang bagus juga bisa. Jadi mungkin lingkungan pertemanan yang bagus atau mungkin sekolah yang mensosialisasikan nilai-nilai yang bagus gitu ya. Jadi pada intinya remaja itu sendiri bisa menyeleksi karena dia sudah punya kemampuan ya sebenarnya untuk memilih mana yang terbaik bagi dia. Oh gitu. Oke Bu. Lanjut di pertanyaan berikutnya nih Bu, bagaimana kasus pembentukan konsep diri jika dikaitkan dengan kesehatan reproduksi Bu? Kasus pembentukan nilai gitu ya? Iya betul. Ya, kalau dari sisi remaja ya awalnya mesti dari keluarga lah, gitu ya. Karena keluarga itu kan lebih banyak berinteraksi dengan seorang anak, ini sebelum jadi remaja, seorang anak. Jadi apa-apa saja yang dibicarakan di rumah gitu ya, apa-apa saja yang terjadi dalam interaksi antara seorang orang tua dengan anak itu sebenarnya menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Misalnya orang tua yang selalu di rumah itu tertutup berpakaian gitu ya, di rumah pun tertutup, keluar dari kamar mandi juga tertutup dan sebagainya gitu ya. Itu kan menyampaikan pesan pada anak gitu. Ketika kecil ya, menyampaikan pesan pada anak, oh ini memang area badan yang harus ditutupi gitu. Jadi keluar dari kamar mandi ya harus sudah tertutup, apalagi keluar dari rumah seperti itu ya. Nah, ini kan dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Apalagi nanti menjelang dewasa orang tua mungkin mensosialisasikan pakaiannya harus seperti apa, bergaulnya seperti apa dengan lingkungan, dengan teman itu kalau diajak misalnya ya pergi sampai bermalam kayak gitu, apa yang harus dia lakukan. Nah, interaksi dengan lawan jenis harus seperti apa. Ini kan orang tua mungkin memberitahu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang disampaikan orang tua pada akhirnya itu akan membentuk nilai-nilai bagi remaja itu tadi. Begitu. Iya, jadi dasarnya kalau menurut saya tetap keluarga. Keluarga ya? Iya, keluarga gitu. Itu yang penting gitu. Pengaruh lingkungan itu ada, tetapi kalau dari kecil itu sudah kuat penyampaian nilai-nilai di remaja, lingkungan itu pengaruhnya nggak akan besar gitu. Oh. Berarti memang al-madrasatul ula gitu ya, dari ibunya penting. Ya, bukan hanya ibu, bapak juga. ya? Terutama kalau ini laki-laki ya, misalnya yang mensosialisasikan nilai-nilai, misalnya kaitannya kesehatan reproduksi. Kalau anaknya laki-laki lebih tepat bapaknya, karena bapaknya yang mengalami, gitu ya. Jadi pengalaman ya. Iya, jadi tetap harus ada kerjasama. Ini siapa sih anaknya, laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan ya ada hal-hal tertentu yang ibu yang harus
kasih tahu. Tapi kalau laki-laki ada hal-hal tertentu yang bapaknya nih yang harus kasih tahu. Kalau nggak ada bapaknya gimana? Mungkin kan ada pamannya, mungkin ada Pak D-nya, atau mungkin guru yang dipercaya gitu, mungkin diminta untuk membantu menyampaikan. Jadi anak itu ketika remaja dia sudah punya dasar yang kuat. Gitu. Oh, gitu. Oke Bu, sedikit membahas tentang aspek humanitas nih Bu. Kan setiap orang itu kan punya kelebihan dan juga kekurangan nih Bu ya. Nah, apakah remaja itu juga harus penting dalam mengenali dirinya sendiri seperti kekurangan dan kelebihan yang ada di dirinya Bu? Ya, itu penting ya. Setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Harapannya kan lebih aja ya. Nggak punya kekurangan itu harapannya. Tapi nggak mungkin. Semua orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Punya kekurangan itu bukan berarti negatif, bencana gitu, bukan ya. Tapi memang kita itu unik gitu. Kita itu unik. Kita itu lebih di sesuatu hal yang lain, tapi mungkin punya kekurangan gitu. Misalnya gini, ada anak yang mungkin, atau remaja lah ya, remaja yang dia itu tinggi gitu ya. Di antara teman-teman yang lain tuh ya lebih tinggi dikit lah gitu. Tapi ada remaja yang merasa aku tuh pendek gitu. Itu mungkin menjadi penilaiannya yang satu, aku kok pendek, itu sebagai suatu kekurangan gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kekurangan, tapi mungkin kita pandang sebagai keunikan. Gitu ya, keunikan. Dia bisa menggali kelebihan dia yang lain gitu. Misalnya, yang pendek tapi dia gesit gitu ya. Pendek tapi badannya kuat gitu. Pendek tapi dia mungkin mudah sosialisasi gitu. Jadi ada sesuatu yang itu dianggap kekurangan, tapi kalau saya memilih kata keunikan ya. Sehingga Allah itu kan menciptakan bukan karena kita kurang gitu ya. Ya, tapi ada orang tinggi sehingga dia merasa saya pendek, atau ada orang yang pendek sehingga ada orang yang merasa dia lebih tinggi gitu. Kalau nggak ada orang pendek kan nggak mungkin ada yang merasa lebih tinggi. Jadi ya khas aja, unik aja. Seperti itu. Masing-masing orang itu udah punya kelebihannya masing-masing ya. Meskipun ada kekurangan, orang lain juga punya kekurangan yang berbeda versinya gitu ya. Berbeda versi. Terus ini Bu, kan setiap orang itu kan ada bagian-bagian tertentu yang ada di tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain. Nah, tentunya dalam hal ini juga harus ada edukasi untuk memberitahu anak tentang pembatasan diri untuk hal tadi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara memberitahu anak tentang pembatasan diri? Ya, misal terdapat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain itu tadi contohnya. Nah, itu tergantung usia anaknya ya Mas ya. Misalnya usianya 1 tahun atau usia 5 tahun, itu pasti beda gitu. Kalau 1 tahun itu mungkin cuma kita ngomong aja, ini nggak boleh disentuh, ini nggak boleh disentuh. Cuma sampai seperti itu, tapi kita tidak perlu menjelaskan macam-macam gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah usia 5 tahun, mungkin kita menjelaskannya bisa pakai boneka, bisa pakai gambar supaya lebih jelas, atau mungkin pakai menjelaskan saat habis mandi gitu ya, sehingga anak itu konkret, konkret kan. Jadi mana-mana yang harus dijelaskan. Nanti seiring bertambahnya waktu, edukasi itu menjadi lebih kompleks. Gitu. Kan nggak perlu toh memberikan edukasi tentang pacaran pada anak-anak, kan nggak perlu. Yang anak masih kecil gitu nggak perlu. Mereka perlunya bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain gitu, mana yang harus ditutupi. Kalau ada orang yang menyentuh, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti misalnya memberitahu orang tua, berteriak, minta tolong siapa, kayak gitu. Nah, itu harus dikasih tahu pada anak-anak. Tapi kan itu tidak sesuai kalau untuk remaja. Kalau untuk remaja kan berarti yang sudah lebih kompleks lagi. Misalnya kan kadang-kadang ada ini ya Mas ya, remaja itu suka gini, kalau kamu cinta, nah pembuktiannya apa gitu. Kadang-kadang kan terus, nah itu mengarah ke hal-hal yang terlalu jauh kan. Mencari alasan ya. Nah, iya itu bukti cinta. Nah padahal kalau cinta menurut saya harusnya menjaga dong gitu.
harusnya menjaga. Nah ini mungkin perlu dikasih tahu sama remaja, orang tua itu harus memberitahu. Nah saya tuh kadang-kadang prihatin misalnya ada momen-momen khusus malam minggu atau mungkin Valentine yang itu relasi remaja itu kadang-kadang ya itu untuk pembuktian cinta, kemudian melangkah terlalu jauh. Nanti takutnya kan ada yang tidak tanggung jawab, terjadi pernikahan dini dan sebagainya seperti itu. Nah, mestinya yang kayak gini jangan diterangin ketika anak terlalu anak-anak gitu, maksudnya masa yang sangat anak, tapi menjelang remaja misalnya itu tuh sepertinya orang tua perlu ngasih tahu. Gitu. Jadi anak-anak usia SD kelas 5, kelas 6 gitu. Itu harusnya dikasih tahu lebih dini. Anak SMP itu lebih dikasih tahu. Jadi porsi edukasi kesehatan reproduksi itu menjadi berbeda setiap usia. Berarti disesuaikan dengan umurnya dulu ya, Bu. Okay. Periode perkembangan lah gitu kalau nggak usia. Betul banget. Terus Ibu pernah nggak sih Bu mendengar pengalaman orang tua yang berhasil menasihati anaknya mengenai nilai, konsep diri, dan batasan diri terhadap seksual dan kesehatan reproduksi yang berhasil, Bu? Dan caranya apa itu yang kalau misal ada yang berhasil? Yang berhasil pasti banyak ya. Kalau yang terungkap di media itu kan seringkali kejadian-kejadian yang negatif gitu, udah terjadi mungkin kebablasan pergaulannya, kemudian terpaksa harus pernikahan dini dan sebagainya. Tapi sebenarnya di masyarakat kita itu yang orang tuanya berhasil menanamkan itu juga banyak gitu. Cuma mungkin nggak terekspos gitu. Nah, mungkin ini konten-konten yang mengekspos keberhasilan orang tua itu yang perlu diperbanyak juga ya, sehingga bisa ditiru. Nah, orang tua itu teladan. Nah, bagi saya orang tua itu teladan. Menjadi orang tua itu juga harus punya banyak pengetahuan kayak tadi. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi itu juga penting. Kemudian orang tua itu harus selalu mengupgrade ilmunya. Jadi seiring perkembangan anak tadi bagaimana mengedukasinya menjadi lebih kompleks atau lebih lengkap seperti tadi ya. Tadi kan kita udah berbincang-bincang nih porsi anak itu edukasinya materinya lebih terbatas gitu, mengenali tubuh, mana yang bisa dipegang, mana yang tidak. Kemudian kalau ada orang lain memegang apa yang harus dilakukan, seperti itu. Begitu sudah menginjak remaja, tadi kan kaitannya dengan misalnya interaksi dengan lawan jenis itu seperti apa. Kalau lawan jenis mau meminta apa, misalnya meraba kayak mencium kayak apa yang harus dilakukan. Nah, bukan karena anak atau remaja itu takut dengan orang tua atau takut dengan ini di Islam itu nggak boleh atau di agama saya nggak boleh, tapi karena itu sudah bagian dari dirinya. Oh, aku tuh anak yang santun, aku tuh anak taat beragama, aku tuh anak yang pandai menjaga diri, aku tuh membatasi pergaulan dengan lawan jenis karena itu aku gitu. Sampai nanti di usia yang atau di saat sudah diperbolehkan menikah misalnya seperti itu. Nah, untuk menghasilkan yang seperti ini kan berarti tadi orang tua itu mendampingi tumbuh kembangnya gitu ya. Jadi orang tua bisa menjadi tempat selain mengedukasi juga dia tempat sharing yang aman dan nyaman untuk anak. Jadi kan orang tua yang banyak ilmunya gitu, yang senantiasa meningkatkan ilmunya atau upgrade diri, kemudian menjadi tempat yang nyaman buat anak berdiskusi, pasti anak akan lebih minta ilmu atau tanya-tanya itu ke orang tua, karena orang tuanya enak diajak diskusi, diajak ngobrol gitu kan. Kemudian mungkin orang tua juga akan mengarahkan tanpa memaksa. Nah seperti itu. Jadi orang tua yang seperti itu biasanya menggunakan metode yang berganti-ganti gitu. Misalnya kalau yang anak kecil tadi mungkin konkret, contoh konkret ya, pakai peragaan gitu, pakai boneka, pakai tubuhnya sendiri. Nanti kalau sudah ke arah remaja kan mungkin ngobrol, sharing, mendiskusikan film, ketika dia nonton film, kemudian mungkin di film itu ada kasus apa gitu ya, bisa dibahas bersama, atau mungkin ada yang sedang viral nih di medsos tentang apa, nah itu bisa dibicarakan. Nah dari situ saya kira orang tuanya menjadi lebih adaptif, pintar mencari metode gitu yang sesuai untuk remaja, dan insya Allah nanti akan lebih berhasil sih. Gitu. Tapi mungkin kalau menurut saya banyak ya ceritanya dari teman-teman atau anak-anak muda itu, menurut mereka orang tuanya itu gak asik gitu. Ya, gak asik, terus habis itu gak bisa jadi pendengar yang baik, terus waktunya
sedikit untuk meluangkan untuk anaknya, terus ketika anaknya curhat malah bukannya dimotivasi atau disambut tapi malah dijatuhkan, itu gimana Bu kalau dari orang tuanya malah kayak gitu? Saya kira menjadi anak yang lebih baik, berproses ke arah dewasa itu butuh waktu, dan anak itu butuh upgrade kan tadi, maksudnya berdiskusi dengan orang tua. Maka menjadi orang tua pun bukan suatu proses yang instan dan berhenti. Artinya orang tua harus selalu belajar. Jadi kesadaran bahwa saling gitulah. Saling. Anak juga berproses ke arah menjadi dewasa dengan cara tadi belajar dari orang tua, sharing dengan teman dan sebagainya. Tapi juga orang tua itu belajar menjadi orang tua lebih baik lagi dengan cara tadi upgrade gitu ya. Saya kira seperti itu. Sampai menemukan titik klik ngomong sama anak nyaman itu juga proses gitu. Mungkin berantemnya ada ngeyel-ngeyelnya ada, dan itu wajar ya. Tapi ya nanti kalau itu selalu dilakukan, misalnya cari waktu yang luang buat mereka, tidak harus tiap hari karena orang tua mungkin bekerja juga capek ya. Tapi di akhir minggu ada waktu family time gitulah. Kalau nggak bisa pagi hari sebelum sarapan ya misalnya malam hari, atau di akhir pekan lah harus ada family time. Artinya keeratan hubungan antara anak dengan orang tua dengan remaja itu juga harus dijaga. Artinya selalu dipupuk deh. Ibarat tanaman, kalau nanam kan bukan hanya nanam habis itu tinggalin biar besar sendiri, tapi dipupuk, dirawat. Nah begitu juga. Saya kira semua orang tua itu sayang sama anaknya, sehingga ya insya Allah maulah berproses seperti itu. Tetap solutif ya meskipun kondisinya sibuk atau segala macam. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya nih Bu. Terkait mengedukasi anak mengenai nilai, konsep diri dan batasan diri nih Bu. Kadang orang tua itu bingung nih Bu, kapan sih waktu yang tepat untuk mengedukasi? Nah, akhirnya timbul pertanyaan, kapan sih waktu yang paling tepat untuk mengedukasi anak terkait nilai, konsep diri, dan batasan diri pada remaja nih Bu? Dan mengapa Ibu memilih waktu itu yang tepat? Tidak ada formulasi khusus yang berlaku untuk semua keluarga. Karena semua keluarga itu memiliki waktu luang itu mungkin yang beda-beda gitu ya. Tapi harus diluangkan. Jadi harus disempatkan, intinya gitu. Karena kalau sudah kebablasan misalnya nanti terjadi problem, itu kan lebih sulit untuk ditangani, gitu ya. Kemudian mungkin ada penyesalan dan sebagainya. Tapi memang harus ada, kayak tadi saya bilang, ada keluarga-keluarga yang mungkin makan malam itu mereka lebih santai, gitu kan. Makan malam. Kalau pagi kan mungkin sarapan buru-buru ya, yang satu mungkin sekolah, yang satu kuliah, yang satu ke tempat kerja, yang satu mungkin di rumah tapi harus nganter. Nah, tapi kalau malam itu sepertinya lebih longgar gitu. Nah, mungkin akan baik ketika ada waktu-waktu makan malam itu bareng, kemudian keluarga itu bercerita. Ibu itu aktivitasnya apa sih? Kalau ibu itu terbuka, bercerita, oh ibu tadi gini-gini. Oke, bapak tadi aktivitasnya apa? Kemudian apa yang didapat? Anak mungkin juga bercerita. Nah, momen-momen seperti itu nanti bisa digunakan untuk memasukkan nilai-nilai. Jadi ada cerita anak misalnya dia pergi sama temennya, banyak teman, oh siapa saja? Oh ada yang sesama jenis, ada yang lawan jenis, kemudian mereka ngapain saja. Nah, orang tua punya timing, oh bisa masukin ke situ. Kamu tadi sama temenmu ngapain gitu. Dari situ kan anak mungkin akan cerita, kemudian mulailah bisa masuk gitu. Jadi tidak secara khusus, ini ibu mau cerita, ayo kumpul gitu, bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya memanfaatkan momen-momen yang ada dalam keseharian itu menjadi lebih alamiah. Gitu. Nah makanya tadi tidak ada formulasi khusus, mungkin ada yang makan malam, mungkin ada yang sore hari kumpul sambil minum teh atau minum kopi. Di keluarga tertentu mungkin sore hari itu lebih longgar gitu. Mungkin ada di keluarga lain yang setiap akhir pekan itu pasti pergi bareng, pasti ya gitu. Jadi itu bisa gitu, dan nggak apa-apa. Atau mungkin ada orang tua yang seneng cerita menjelang tidur, jadi bisa dicari lah
waktu yang tepat itu tidak ada yang saklek gitu. Oh iya, oke. Berarti fleksibel ya Bu, menyesuaikan bagaimana kondisi aktivitasnya Iya. masing-masing keluarga itu seperti apa. Iya. Dan harus meluangkan dan Iya. nggak menunggu kapan luangnya, tapi Iya, harus meluangkan di meluangkan. booking ini waktunya kapan buat quality time gitu ya Iya. Bu. Nah, terus ini Bu, dalam memberikan informasi atau edukasi, apakah hanya orang tua laki-laki atau orang tua perempuan saja, atau mungkin malah kedua-keduanya juga perlu Bu? Hal-hal tertentu mungkin perlu ibunya saja, hal-hal tertentu mungkin perlu bapaknya saja. Tadi kan seperti yang pernah saya singgung tadi, misalnya kalau kaitannya kesehatan reproduksi yang laki-laki gitu ya, anaknya laki-laki mungkin lebih cocok bapaknya. Kalau yang kaitannya sama perempuan mungkin lebih cocok sama ibunya. Tapi kalau misalnya batasan berinteraksi dengan lawan jenis kayak gitu tadi ya, itu mungkin bapaknya bisa sharing dengan anak perempuannya, mungkin ibunya bisa sharing dengan anak laki-lakinya, sehingga kan ini tidak terbatas gitu. Jadi kalau menurut saya yang namanya parenting termasuk dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang kaitannya sama kesehatan reproduksi itu tanggung jawab bapak dan ibu keduanya gitu. Cuma topiknya aja kalau misalnya tentang tadi menstruasi ya ibu gitu. Tapi kalau bergaul dengan lawan jenis, bagaimana menjaga diri dari lawan jenis, itu bapak dan ibu saya kira bisa saling ya. Iya. Oh begitu ya, berarti menyesuaikan. Kalau yang anak perempuan cenderungnya dari ibu, kalau yang laki-laki cenderungnya dari bapak ya. Ya mungkin pernah satu pengalaman dengan kejadian yang sama gitu ya. Ya, tapi kalau yang lebih suatu tema yang lain, topik yang lain mungkin bisa keduanya gitu ya. Fleksibel berarti ya, nggak salah. Oke. Terus apakah ada perbedaan nih Bu, perlakuan antara remaja laki-laki dan perempuan dalam mengedukasi? Lalu media apa sih yang diperlukan? Kalau perbedaan perlakuan, maksudnya yang seperti apa ya Mas ya, perbedaan perlakuan? Mungkin dari cara berbicaranya, atau mungkin topik-topik yang dibahas kepada laki-laki atau perempuan itu mungkin kayak ada yang difilter, apakah semua harus disampaikan secara ya gamblang gitu ya? Mungkin laki-laki juga perlu tahu tentang perempuan gitu ya. Misalnya gini, oh ternyata perempuan itu ada masa menstruasi, itu bisa disampaikan sih jadi topiknya. Kemudian kalau seperti itu biasanya badan itu gimana, nggak nyaman, biasanya bikin emosi, misalnya kayak gitu ya. Kemudian hal seperti itu masih wajar lah untuk disampaikan. Jadi dalam batas tertentu laki-laki itu ya biar tahu gitu, anak laki-laki itu biar tahu. Tetapi kalau beda tema ya sesuai kebutuhannya saja sih. Mungkin laki-laki butuh tema tertentu yang misalnya dia juga mulai balik gitu ya. Itu tema seperti itu ya lebih khusus laki-laki gitu. Kalau yang perempuan tadi yang tema khususnya yang terkait dengan perawatan kesehatan organ kesehatan reproduksinya misalnya seperti itu. Tapi kalau metode itu mungkin kalau menurut saya bisa apa ya, bisa dimodifikasi lah. Artinya tidak harus dialog kayak gitu. Mungkin kita juga bisa melihat media kayak tadi saya bilang, oh di film itu kita lihat di film ada seperti itu, kemudian kita diskusikan. Nah itu juga bisa. Jadi mengikuti apa sarana yang tersedia saja. Tidak harus kan misalnya ibu tidak punya sarana saya kayak IG, ternyata di IG itu ada tayangan yang ada kaitannya sama kesehatan reproduksi, ibunya aja nggak punya IG, gimana? Jadi kalau metodenya ya menyesuaikan saja. Diskusi itu dialog lah, ngobrol lah gitu ya, bahasanya itu saya kira bisa diterapkan di semuanya. Begitu, oke. Terus ini Bu, yang pertanyaan terakhir ya, jika dalam satu rumah nih Bu ada laki-laki sama perempuan yang umurnya itu tidak jauh beda, apakah perlu digabung dalam satu momen atau dipisahkan di beda momen dalam memberikan edukasi Bu? Nah, kalau tema-tema umum tentang pergaulan lawan jenis mungkin bisa ya, jadi satu. General ya. Itu. Jadi satu bisa ya, supaya nanti juga ini
kalau menurut misalnya kakaknya laki-laki, adiknya perempuan gitu ya, beda 1 tahun misalnya, tuh kak kalau sudah mulai rangkul-rangkulan boleh nggak gitu. Nah, nanti kan ada konfirmasi dari kakaknya, dia mewakili remaja laki-laki, ada tanggapan dari adiknya mewakili remaja yang perempuan, misalnya seperti itu. Ya nggak boleh. Nah, tapi teman-temanku biasanya kayak gitu tuh wajar gitu. Misalnya kayak gitu, yang laki-laki bilang kayak gitu. Berarti kan yang adik perempuan ini mendapatkan perspektif, oh pandangan remaja laki-laki itu kayak gitu tuh wajar gitu, sebagian remaja laki-laki. Nah, itu bisa jadi bahan untuk diskusi. Tapi ada saat memang mereka harus dipisah. Terutama tadi saya mengatakan misalnya tentang bagaimana ketika mens, ketika mungkin membersihkan atau apa ya, yang kaitannya seperti itu, problem-problemnya itu kalau ada kakaknya laki-laki, yang perempuan nggak mau ngomong. Begitu juga yang laki-laki, ketika temanya sudah sangat spesifik seperti itu, dia nggak mau ngomong karena malu ada adiknya. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya kadang-kadang ada yang bisa dipisah, kadang-kadang yang mungkin harus ini jadi satu gitu. Oke. Berarti hal-hal yang berkaitan dan mungkin ada kaitannya sama laki-laki sama perempuan, kayak misal tadi ya ada kakak adik yang mungkin dulu masih menormalkan satu kamar, sekarang udah gede. Nah, itu kan mungkin satu momen untuk diberikan negosiasi, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau lebih merucut ke spesifikasi antara laki-laki sama perempuan itu beda topik, nah, mungkin lebih dibedakan gitu ya, biar jadi, lebih terbuka berarti ya. Kaitannya sama aurat misalnya ya kayak gitu, itu kayaknya harus beda deh. Supaya nanti diskusinya atau ngobrolnya lebih dalam tanpa malu gitu. Oke, berarti bisa kita simpulkan ya sobat Pires kalian, bahwasanya nilai, konsep diri dan batasan diri terkait seksualitas dan juga kesehatan reproduksi terhadap remaja ini mungkin ya harus kita tingkatkan lagi pengetahuannya, dan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Setiani sudah sangat mewakili dari semua pembahasan-pembahasan yang sudah kita kaji dalam podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Setia yang telah mengisi podcast pada kali ini yang sangat luar biasa. Dan teruntuk sobat Pires kalian, jangan lupa untuk tetap menyaksikan podcast berikutnya, yaitu di podcast Pires No Peres, Parents Adolescent Reproductive Health Communications. Wujudkan remaja sehat melalui komunikasi aktif orang tua remaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.